wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS dan Perkembangannya di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama Dewi Prasiska Borumanurung, yang kedua Edi Yusuf, yang ketiga Juniwati Sagala, yang keempat Muhammad Sapri, yang kelima Nofirman Lauli, yang keenam Rohaya, dan yang ketujuh Cynthia Lorenza Simarmata. Yang pertama itu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari berbagai standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. Secara garis besar ada 4 hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama itu adalah definisi elemen laporan keuangan, yang kedua pengukuran dan penilaian, yang ketiga pengakuan, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Juniwati Sagala. Model dan format standar akuntansi keuangan berbasis IFRS. Adapun komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yaitu pembedaan aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ada 2 model laporan posisi keuangan yaitu bentuk yang menyerupai T-account, kelompok aset diletakkan di sisi kiri, sementara kelompok liabilitas dan ekuitas pemegang saham di sisi kanan laporan. Dan yang kedua, bentuk yang menyerupai ledger atau buku besar, kelompok aset diletakkan di bagian atas laporan diikuti oleh kelompok liabilitas dan ekuitas pemegang saham di bawahnya. 2. Laporan laba rugi komprehensif. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif ini yaitu laba rugi selama periode dan pendapatan komprehensif selama periode. Terdapat 2 metode yang menyajikan laporan laba komprehensif yaitu dalam bentuk 1 laporan laba rugi komprehensif dan dalam bentuk 2 laporan. 3. Laporan perubahan ekuitas. Adapun informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu laba rugi bersih periode bersangkutan dan setiap akun yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas, serta pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar. Transaksi modal, saldo laba atau rugi pada awal dan akhir periode yang dibagi dalam A. Yang telah ditentukan penggunaannya, B. Yang belum ditentukan penggunaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dewi Prasiska Manurung. Baiklah, di sini saya akan membacakan yang keempat itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan arus kas selama periode tertentu dan dikelompokkan menurut klasifikasi aktivitas sebagai berikut, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang kelima itu adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu yang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian maupun dalam laporan keuangan.
Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Basis pengukurannya biaya perolehan, biaya kini, nilai relasi, dan penyelesaian nilai sekarang. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Cynthia Lorenza. Selanjutnya ada SAK berbasis IFRS dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, yaitu yang sering disebut neraca, melaporkan aset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Kegunaan laporan posisi keuangan ini secara umum yaitu pertama, mengevaluasi struktur pendanaan, yang kedua, menganalisis likuiditas, yang ketiga, menilai solvabilitas, dan yang terakhir, menilai fleksibilitas keuangan. Pos-pos lini berikut sebagai sesuatu minimum yang harus disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset itu merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas yang setelah dikurangi semua liabilitas. Yang ketiga ada liabilitas. Liabilitas itu merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi yang termaksud liabilitas. Yang keempat ada aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas ini memiliki tujuan untuk dijual. Total aset yang diklarifikasi sebagiannya dimiliki untuk dijual termaksud di dalam kelompok yang dihentikan diklarifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Yang terakhir ada aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar menurut PSAK dalam IFRS adalah yang pertama, mengharapkan untuk merealisasi aset dan bermaksud untuk menjual dan mengkonsumsinya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Aset-aset yang tidak termasuk dalam kategori termasuk aset tidak lancar adalah pertama, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak terwujud, aset lain yang tidak bersifat tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa depan. Berikutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menurut PSAK 1 revisi tahun 2009, penyajian laporan keuangan laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode tertentu berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua, dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Yang ketiga, rekonsiliasi atau perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik seperti tambahan modal atau penarikan. Yang keempat, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham menurut Dwi Martani tahun 2012. Nah, yang keempat itu yaitu laporan arus kas. Penyajian pada laporan arus kas meliputi operating activities atau aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas yang tidak investasi atau pendanaan. Arus kas operasi sehingga mencakup kas yang diterima
dari pelanggan dan kas kepada pemasok dan karyawan. Yang kedua, investasi activities atau aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lainnya yang tidak dianggap sebagai setara kas. Yang ketiga, financing activities atau aktivitas pendanaan adalah aktivitas kegiatan yang mengubah struktur modal dan pinjaman dari badan. Arus kas, bunga, dan dividen yang diterima dan dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan atau pembiayaan asalkan diklasifikasikan secara konsisten dari waktu ke waktu. Arus kas, bunga, dan dividen yang diterima dan dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pembiayaan asalkan diklasifikasikan secara konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu-isu terkait SAK berbasis IFRS. Yang pertama, kurangnya siap infrastruktur seperti DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan sebagai Financial Accounting Standard Center di Indonesia. Nah, dewasa ini banyak muncul perusahaan yang bergerak di bidang finansial dan mereka memiliki suatu sistem dalam mengatur finansialnya masing-masing. Sedangkan sistem tersebut belum tentu memenuhi kriteria pada SAK tersebut. Nah, yang kedua, kondisi peraturan perundang-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. Pemerintah Indonesia dalam membuat RUU mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga perundang-undangan yang ada belum tentu sinkron dengan IFRS. Yang ketiga, kurang siapnya sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia pengaruh pendidikan sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu-isu terkait SAK berbasis IFRS. Yang pertama, kurangnya siap infrastruktur seperti DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan sebagai Financial Accounting Standard Center di Indonesia. Nah, dewasa ini banyak muncul perusahaan yang bergerak di bidang finansial dan mereka memiliki suatu sistem dalam mengatur finansialnya masing-masing. Sedangkan sistem tersebut belum tentu memenuhi kriteria pada SAK tersebut. Nah, yang kedua, kondisi peraturan perundang-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. Pemerintah Indonesia dalam membuat RUU mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga perundang-undangan yang ada belum tentu sinkron dengan IFRS. Yang ketiga, kurang siapnya sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia pengaruh pendidikan, sumber daya manusia, dan perekonomian sangat kuat. Karena dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan SDM yang baik untuk memperlancar pembangunan. Nah, permasalahan lainnya yang dihadapi dalam implementasi dan adopsi IFRS yaitu yang pertama ada translasi standar internasional. Yang kedua, ketidaksesuaian standar internasional dengan hukum nasional yang ada di Indonesia. Yang ketiga, struktur dan kompleksitas standar internasional. Yang keempat, frekuensi perubahan dan kompleksitas. Yang kelima, seperti yang diketahui perekonomian Indonesia adalah berdasarkan kekeluargaan. Akan tetapi, semakin ke depan perekonomian Indonesia akan mengarah pada kapitalis. Nah, tidak bisa dipungkiri lagi kebudayaan negara barat atau negara kapital mempengaruhi seluruh pola hidup dan pola pikir masyarakat Indonesia dari kehidupan sehari-hari sehingga permasalahan ekonomi. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf. Saya akan melanjutkan presentasi kita, yaitu 5 catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah suatu bagian yang sangat penting dan bagian yang integral dari laporan keuangan karena memberikan rincian mengenai pos-pos yang disajikan di dalam komponen lain dari laporan keuangan sebagai tambahan dan penyediaan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Pengungkapan kebijakan akuntansi. Suatu entitas harus mengungkapkan secara ringkas kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang pertama, dasar pengukuran atau basis yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan adalah relevan bagi suatu pemahaman laporan keuangan. Yang kedua, pertimbangan.
bagian dari estimasi yang terkait bahwa manajemen melaksanakan proses penerapan kebijakan akuntansi yang paling signifikan atas jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan. Ketiga, informasi mengenai asumsi yang terjadi di masa yang akan datang dan sumber utama lainnya mengenai ketidakpastian pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan lain-lain, suatu entitas harus mengungkapkan di dalam catatan. Itu pertama, jumlah dividen yang diusulkan atau dideklarasikan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, tetapi tidak diakui sebagai suatu distribusi kepada pemilik selama periode yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah akumulasi dividen saham preferan yang tidak diakui. 3. Informasi yang menjadikan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan. Informasi yang diterbitkan dengan laporan keuangan antara lain domisili dan bentuk hukum entitas. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu deskripsi sifat kegiatan operasional. Yang ketiga, nama perusahaan induk dan perusahaan induk utama dari kelompok. Sekian dari saya. Lanjut ke Saudara Firman.